Shalom Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana sering saya katakan bahwa kehadiran Tuhan Bapak Ibu tidak tergantung kepada tempat atau gedung. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir di sana. Nah, kalau Tuhan hadir, Bapak Ibu percaya, berkat Tuhan akan juga hadir, kuasanya akan hadir, lawatannya akan hadir, kesembuhan daripada Tuhan juga akan hadir. Haleluya. Dan hari ini, hari Minggu yang diberkati, hari Minggu adalah hari Sabat di mana kita bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai yang ketiga. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Anggap kita beribadah di dalam gedung yang besar. Silakan Bapak Ibu berdiri. Mari kita naikkan pujian. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Di
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap dalam sikap berdiri dan hati dan pikiran kita, mari kita arahkan dan fokus kepada Tuhan. Dan kita tabiskan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu dan kasih Tuhan yang sempurna itu, sehingga kami ada sebagaimana adanya saat ini. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami tidak selamanya lancar dan menyenangkan, ya Tuhan, menurut ukuran kami. Tapi kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Secara khusus hari ini Tuhan, di tengah-tengah situasi keadaan yang kurang kondusif, tapi kami tetap memuji menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, di dalam kesederhanaan, baik dari segi tempat, suasana dan keadaan, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat-Mu. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kita tabiskan ibadah pada hari Minggu ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah di hari ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian. Biarlah pujian ini merupakan doa kita. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya ini adalah bejana. Biarlah jadikan saya bejana yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baruilah hidup kami Tuhan, menurut kehendak-Mu Bapa pada hari ini. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, bentuklah kami. Oh Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Oh demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu. Baruilah hidup kami Tuhan selalu bagaikan bejana Allah dalam rumah-Mu. Ini hidupku di tangan-Mu.
hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu Tuhan. Kau jadikan ku Allah dalam rumahmu. Ini hidup kami Tuhan, kami letakkan di atas tanganmu. Bentuklah kami Tuhan, kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Dan-Mu mau seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu, muliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus, oh sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, setiap jalan. Katakan untuk memuliakan namamu Tuhan, muliakan namamu, untuk memuliakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, setiap jalanku. Memuliakan namamu. Katakan Bapak Ibu, memuliakan namamu. Memuliakan, namamu. Amin, amin, amin. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Memang tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami memuji namamu Tuhan. Sebab firman Tuhan ya dan amin yang kami akan renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan terima kasih ketika kami mendengar firman Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi kami, mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa dikuatkan, yang kehilangan pengharapan diberi pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan 11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah karya salib Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak manusia menghina salib Yesus. Ada yang mengatakan bahwa di salib Yesus itu ada jinnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati tersalib. Dan yang mati itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan Yesus Kristus dipindahkan atau diculik dan dilarikan ke India. Dan ada begitu banyak penghinaan-penghinaan di sekitar penyaliban Yesus dan penghinaan tentang salib Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Kasih Yesus tidak berubah. Walaupun manusia menghina Yesus Kristus, Yesus tetap mengasihi manusia yang berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat, jikalau Yesus tidak tersalib mati di kayu salib, maka tetap manusia itu akan dibinasakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang mau datang kepada Yesus, sebesar apapun dosanya, ketika dia mau datang pada Yesus, maka karya salib Kristuslah yang mengubah orang tersebut dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan karena karya salib Yesus. Ketika waktu Yesus disalib, ada dua orang yang begitu sangat jahat. Saat Yesus ada disalib, dua orang itu langsung diampuni dosa-dosanya. Yang pertama yang kita lihat adalah seorang penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus Kristus. Penjahat ini melihat bagaimana kehidupan Yesus disiksa tanpa salah. Di tengah-tengah penderitaan si penjahat di sebelah salib Yesus, dia berkata kepada Yesus, dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah dibaptis, dia tidak pernah mengikuti kelas katekisasi. Tetapi ketika dia tahu siapa Yesus, bukan manusia sembarangan, dia berkata di tengah-tengah akhir kehidupannya, dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lukas 23 ayat 42-43. Seorang prajurit Romawi, dia begitu jahat, pembenci Yesus Kristus. Dialah yang menyalibkan Yesus, dialah yang memukuli Yesus Kristus, dialah yang menghajar Yesus Kristus. Dan pada waktu dia melihat Yesus di atas kayu salib, begitu banyak orang mengolok-olok Yesus. Dan Yesus diam. Dan di tengah detik-detik kematian Yesus Kristus, kita melihat ada satu peristiwa yang dahsyat. Tirai bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Dan prajurit yang jahat ini menyaksikan itu. Bapak Ibu tahu tinggi daripada tirai ini 18 meter tingginya, yang tebalnya 8 meter. 300 orang tidak kuat untuk mengangkat tirai ini. Tetapi dia sendiri tahu bagaimana tirai ini terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Dan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kita melihat juga di dalam firman Tuhan terjadi kegelapan. Lalu seorang penjahat ini, seorang prajurit yang jahat yang menyalibkan Yesus Kristus ini berkata, memang betul bahwa Yesus Kristus ini adalah anak Allah. Saat itu dia bertobat. Bapak Ibu, kita menyaksikan di sini
dua orang penjahat yang hebat, yang mengerikan kejahatannya. Tetapi ketika mereka menyaksikan karya penyaliban Yesus Kristus, mereka membuka hati mereka. Dan pada saat itu juga perubahan dari kuasa karya salib itu terjadi buat mereka semuanya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuka hati kita kepada Yesus, maka karya salib Yesus Kristus itu pun akan terjadi buat kita. Dari pembacaan ini ada 3 hal yang kita pahami mengenai karya salib Yesus Kristus. Yang pertama yang kita belajar adalah bahwa karya salib Yesus merupakan wujud kasih kepada manusia. Merupakan wujud kasih Yesus kepada manusia. Itu yang kita lihat di ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, sebesar apakah kasih Yesus dalam hidup kita? Salib adalah lambang kutuk. Salib adalah lambang penghinaan. Salib adalah lambang kegagalan. Orang Persia pertama kali memakai salib ini untuk menghukum para budak, para orang-orang jahat. Dan kemudian ditiru oleh kerajaan Romawi untuk menghukum para budak-budak, para penjahat-penjahat kaliber dunia. Yang tidak bisa ditangani lagi, mereka harus mati di salib. Karena itu Rasul Paulus katakan Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa salib itu sebenarnya adalah lambang pribadi yang terkutuk. Adalah lambang penghinaan. Adalah lambang kejahatan. Nah, Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun, Dia harus menanggung salib. Dan semua kutuk manusia ditimpakan pada Yesus. Semua penghinaan yang ditujukan kepada manusia ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dia mati terkutuk di atas kayu salib. Bapak Ibu, inilah satu bukti kasih Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah Yesus bisa memanggil malaikatnya untuk membela dia supaya dia tidak disalib? Pasti bisa. Dia bisa mendatangkan malaikat sebanyak apapun. Dan malaikat itu taat kepada Yesus karena Yesus adalah Tuhan menjadi manusia. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Kalau sampai Yesus memanggil para malaikat untuk menggagalkan rencana penyaliban di atas kayu salib, maka hanya Yesuslah yang masuk surga. Dan semua manusia gagal untuk masuk surga. Tetap manusia itu masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, Dia rela untuk disalibkan. Karena Yesus sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Ukuran kasih Yesus bukan uang. Ukuran kasih Yesus bukan materi, bukan emas, bukan harta. Tetapi ukuran kasih Yesus kepada saya dan Bapak Ibu sekalian adalah nyawanya. Kalau Dia mau kasih emas, bisa. Karena jalan-jalan di surga itu dari emas. Tetapi ukuran kasih Yesus itu bukan materi, tapi nyawanya, hidupnya. Kalau kita bertanya kepada suami istri, apakah Bapak mencintai istrinya?
Pasti dia akan jawab, ya saya mencintai istri saya. Ukuran kasih bapak kepada istri apa? Cintanya. Semua gaji saya dikasih sama dia. Semuanya. Itu materi. Apakah bapak juga bersedia menaruhkan nyawanya untuk istri? Mungkin dia mikir-mikir. Demikian juga sebaliknya, seorang istri, ukuran cintamu, kasihmu kepada suami. Mungkin seorang istri bisa berkata, saya mengikuti suami saya kemanapun dia pergi. Sekalipun dia menderita, aku tetap rela menderita. Itu ukuran masih materi. Tetapi jarang sekali manusia wujud cintanya, kasihnya, nyawanya diberikan kepada yang dikasihi. Tidak ada. Tetapi Yesus, firman Tuhan katakan, saat bagaimanakah manusia dia bersedia disalib. Saat manusia berdosa, firman Tuhan katakan, saat manusia berdosa, ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat manusia berdosa, Yesus mau mati bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Masihkah kita sanggup mengatakan kepada Yesus, Yesus, kalau Engkau mengasihi aku, kasih dong saya uang 10 juta. Itu matrek Bapak Ibu, kita mengukur kasih Yesus itu dengan uang. Yesus, kalau Engkau Tuhan, masa Engkau membiarkan saya sakit terus tidak sembuh-sembuh? Itu Bapak Ibu menilai Yesus itu sebagai dukun. Dia bukan saja memberikan kesembuhan, dia bukan saja memberikan uang kepada kita, tapi Yesus memberikan nyawanya buat kita sekalian. Supaya kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang pertama yang kita lihat, karya salib Yesus sebagai wujud kasih Allah kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu menghadapi masalah apapun, selalu tanamkan di hati kita, katakan, Yesus sangat mengasihi saya. Amin Bapak Ibu. Ini yang pertama yang kita lihat. Yang kedua yang kita lihat, wujud karya salib Yesus Kristus buat kita. Yang kedua, salib Kristus merupakan karya keselamatan Allah yang sempurna. Ayat yang ke-9 dan yang ke-10 firman Tuhan katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang kedua adalah salib Kristus merupakan karya keselamatan Allah yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, manusia berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Dengan cara apa? Mereka mengenyam daun-daunan untuk menutup rasa malu mereka karena berdosa. Mereka berusaha menutupi kesalahan mereka dengan usaha manusia. Tetapi usaha manusia Adam dan Hawa gagal. Dan pada saat itu Tuhan datang mencari manusia. Dan Allah berkata kepada manusia, Adam, di manakah engkau? Dan mereka bersembunyi. Mereka menutupi dirinya dengan daun-daunan. Mereka mau bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa mereka berusaha menutupi dirinya.
Dan Bapak Ibu, kita melihat kasih Allah. Allah mengambil binatang, membunuh binatang, dan mengambil kulit binatang, dan menjadikan kulit binatang ini pakaian bagi Adam dan Hawa. Dan dia mengenakan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Harus ada yang dikorbankan untuk menutup dosa manusia. Dan itulah yang dikerjakan oleh Allah kepada manusia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena dosa, saya dan Bapak Ibu berhutang kepada Allah. Apa hutang kita kepada Allah? Adalah hutang dosa. Dan kita harus membayar hutang dosa itu. Bapak Ibu, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang dikorbankan oleh Allah untuk menghapus surat hutang dosa kita, yaitu dengan dipakukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa membayar hutang dosa di hadapan Allah. Manusia punya agama, tapi agama tidak bisa menyelamatkan. Agama hanya mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Agama mengajarkan manusia untuk beramal. Tetapi semua itu tidak bisa membawa manusia kepada karya keselamatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita melihat satu contoh. Di dalam Alkitab, Matius pasal 18 ayat 24. Di situ dikisahkan sebuah ilustrasi dari Yesus Kristus. Bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa membayar hutang dosa di hadapan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 24 adalah seorang yang punya hutang. Hutang daripada orang ini sebanyak 10.000 talenta. Firman Tuhan katakan 10.000 talenta. Bapak Ibu tahu bahwa 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, kalau 10.000 talenta dikali 6.000 dinar, itu jumlahnya 60 juta dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja. Upah seorang pekerja 1 hari. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 60 juta dinar, kalau dia bekerja 1 tahun, sebanyak 300 hari, 60 juta dinar dibagi dengan 300 hari, maka hasilnya 200.000 tahun baru lunas hutangnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada enggak manusia umurnya 200.000 tahun? Itu artinya apa? Artinya mustahil manusia bisa bayar hutang dosa di hadapan Tuhan. Mustahil manusia bisa mendapatkan keselamatan hasil usaha manusia di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Yesus datang. Yesus datang untuk apa? Untuk membayar hutang dosa manusia. Dia bayar lunas hutang dosa manusia di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan
darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Haleluya. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi hutang dosa itu dibayar lunas oleh Yesus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta dunia, tetapi dengan darahnya sendiri yang tak bercacat. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kita telah disembuhkan dari semua kutuk dosa dan kutuk penyakit. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang benar, tak seorang pun. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak diajarkan untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Sebab semua kita orang-orang berdosa. Satu kali Yesus diperhadapkan dengan satu keputusan. Ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Yahudi, ada ahli-ahli Taurat menangkap seorang wanita pelacur. Dibawa kepada Yesus. Dan wanita ini mau dirajam dengan batu. Mereka menghakimi wanita ini. Lalu Yesus berkata kepada semua orang yang datang untuk menghakimi wanita ini. Hei saudara semua, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia pertama kali menghukum, melempar wanita ini. Semuanya diam, semuanya hening. Dan tidak ada seorang pun yang melempar wanita ini. Yesus berkata kepada wanita ini, adakah seorang yang melempar engkau? Tidak ada Tuhan, kata wanita ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita ini kan memang salah. Upah dosa adalah maut. Dan seharusnya wanita ini dihukum mati. Tapi kenapa tidak ditimpakan pada wanita ini? Karena semua kesalahan wanita ini, semua dosa wanita ini sudah ditanggungkan atas diri Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesuslah yang menanggung, yang membayar lunas daripada hutang dosa dari wanita ini. Dia pulang dengan selamat. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tanpa Yesus, walaupun kita punya agama, maka kita tetap akan binasa. Oleh karena itu, ambil satu keputusan. Ikutlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang Kristen abu-abu, tapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen abu-abu artinya ikut Yesus, ikut setan, ikut Yesus, ikut dunia. Ambil keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena karya salib Yesus Kristus telah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, karya salib Kristus mendatangkan sukacita. Ayat 11 firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh karya salib Yesus mendatangkan sukacita. Kata bermegah di sini artinya bersukacita. Kata bermegah di sini artinya berbangga karena Yesus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti mengalami perubahan yang ajaib. Orang yang sakit datang pada Yesus, pulang membawa kesembuhan. Amin. Orang yang berputus asa datang pada Yesus, pulang membawa pengharapan. Orang yang tidak punya masa depan datang kepada Yesus akan memiliki pengharapan masa depan yang penuh harapan. Orang yang hancur hidupnya,
Oleh karena pelanggaran dan dosa datang kepada Yesus, maka perubahan yang ajaib pasti terjadi kepada orang tersebut. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yesus adalah pintu. Pintu kemana? Pintu kepada keselamatan itu. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput ini berbicara soal berkat. Padang rumput ini berbicara masalah kesehatan. Padang rumput ini masalah kemenangan. Kalau kita masuk dalam pintu Yesus Kristus, hanya Yesus satu-satunya pintu keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya pintu menemukan jalan padang rumput. Dan Yesus katakan, karya salib Yesus mendatangkan sukacita bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Apakah ada sukacita di hati Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh yakin kalau Bapak Ibu meninggal dunia masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana caranya kita masuk dalam kerajaan surga? Ya harus mati dulu. Kalau tidak mati kan tidak ke surga. Karena itu jangan takut mati. Kalau kita mati cuma seperti ciluk ba aja, ciluk ba, mati masuk surga. Kalau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus, amin. Apa yang ditakutkan? Corona? Tidak perlu ditakutkan, waspada. Karena ketakutan, akhirnya orang yang ketakutan itu bisa mati. Bukan karena corona, tapi karena ketakutan. Jangan takut. Karena Yesus sudah memakku semua penyakit-penyakit itu di atas kayu salib. Kita waspada dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jika hari ini kita masih mengandalkan harta kita, kita masih mengandalkan uang kita, gelar kita, jabatan kita, apapun yang kita andalkan dari dunia ini akan membuat kita menjadi hancur. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, karya salib Yesus Kristus, firman Tuhan katakan tadi, Dia sungguh menyatakan kasih-Nya kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Karya salib Yesus Kristus itu menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Karya salib Yesus Kristus itu memberikan sukacita kepada kita sekalian. Kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jikalau Bapak Ibu masih terikat dengan perkara dunia, atau Bapak Ibu masih memegang jimat-jimat, atau yang Bapak Ibu anggap sakral seperti keris yang bisa melindungi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengandalkan sesuatu dari leluhur nenek moyang. Hari ini katakan kepada Tuhan, lepaskan semua keterikatan-keterikatan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita dari dosa, dari kejahatan, dari apapun. Dan buka hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Saya bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkau melihat keadaan jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau melihat mereka Tuhan sedang mengalami begitu banyak masalah-masalah kehidupan. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup untuk menolong mereka. Ketika mereka sakit, maka Tuhan datang untuk menyembuhkan mereka. Ketika mereka datang dengan putus asa, hanya Tuhan saja yang memberikan pengharapan yang baru kepada mereka. Ketika mereka mengalami kesusahan, hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan penghiburan yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada. Berkati keluarga, rumah tangga, pulihkan perekonomian, pulihkan keluarga, pulihkan Tuhan pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang sedang mengalami Tuhan musibah daripada COVID-19. Ada begitu banyak yang berguguran dan masuk dalam rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan pasti diberkati oleh-Mu Tuhan. Di tengah-tengah krisis negeri kami ini, kami percaya umat Tuhan pasti diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami tidak akan sampai kekurangan dan minta-minta roti ke tetangga, karena berkat Tuhan disediakan kepada umat Tuhan. Berkatilah para pemimpin negara kami, presiden sampai dengan pemerintahan kami yang terendah. Diberkatilah mereka semuanya. Kami serahkan TNI, kami serahkan Polri, kami serahkan Tuhan, mereka beri kekuatan. Para medis yang merawat saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami sungguh-sungguh Tuhan berdoa untuk kota kami, kota Malang. Tuhan memberkati kota Malang ini. Kami serahkan keamanan di kota Malang ini Tuhan. Ada begitu banyak kejahatan yang bermunculan. Para perampok, curanmor, dan kejahatan-kejahatan yang lain yang membuat begitu banyak rakyat mengalami ketakutan. Kami berdoa, ampunilah mereka yang melakukan kejahatan ini Tuhan. Selamatkan mereka supaya mereka bertobat dan membuka hati mereka kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Malang bersatu melawan corona. Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan anak-anak Tuhan yang duduk untuk Tuhan menangani masalah corona di kota kami ini. Kami serahkan juga tim yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan menguduskan persembahan yang kami kumpulkan kepada para majelis yang melayani persembahan ini. Tuhan memberkati mereka juga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terbukalah pintu berkat bagi jemaat Tuhan. Curahkanlah berkat Tuhan berlimpah-limpah atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, doa persembahan kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, salah satu ketaatan kita atas perintah Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, kita sudah banyak menerima berkat secara rohani yang diberikan dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Karena itu Bapak Ibu juga memberikan persembahan. Itu namanya ada persediaan di rumah Tuhan. Jadi kita menerima firman dari hamba Tuhan, dan Bapak Ibu memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu marilah Bapak Ibu kita bersama-sama memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan biasa, persembahan diakonia, persembahan dana operasional, ya, persembahan apapun yang Bapak Ibu berikan ke meja perbendaharaan, mari kita beri dengan sukacita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku.
terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu dan kasih-Mu. Kau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Sebagai ucapan syukur, kami memberikan berkat yang datang daripada-Mu Bapa dengan segenap hati kami. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Kaulah sumber pengharapan.
Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita berdiri semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tetap dalam suasana beribadah kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan. Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam virus-virus yang menular, virus corona dan sejenisnya akan Tuhan halau dari hadapanmu. Tuhan halau dari seluruh anggota keluargamu dan tidak akan menimpamu. Dan Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini lagi sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua naik ke surga yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mari kita masuk saat teduh sejenak di dalam doa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.